Kalau ada pihak yang paling dirugikan dari gencatan senjata antara Israel Hizbullah, bisa jadi itu adalah kelompok Hamas. Sebab adanya gencatan senjata membuat Hamas ditinggal sendiri oleh sekutu-sekutunya, yakni Hizbullah dan bisa jadi Iran. Dikutip dari New York Times, Profesor Kebijakan Publik di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Kormut, menyebut Hamas kini sendirian dan posisinya sudah sangat melemah. Sebelum adanya gencatan senjata, Hamas telah lama meyakini bahwa perang yang lebih luas di Timur Tengah akan membantu mereka menang melawan Israel. Sebab Tel Aviv harus berperang multifront yang tentu membutuhkan logistik dan dana lebih banyak. Hal ini tak lepas dari strategi yang diambil oleh ex-pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, yang tewas pada akhir Oktober 2024 lalu. Ia diyakini berfokus untuk mengalahkan Israel dengan menyeret mereka dalam perang skala penuh melawan Hizbullah dan Iran. Karena itulah Sinwar memblokir gencatan senjata apapun bentuknya. Strategi ini sempat memberi peluang. Namun seorang pejabat AS menyebut kesepakatan gencatan senjata yang menghentikan pertempuran di Lebanon telah menghancurkan strategi itu. Sebab gencatan senjata membuat Hizbullah, salah satu sekutu terpenting Hamas, keluar dari pertempuran meski hanya sementara. Di lain sisi, serangan Israel terhadap pos-pos militer Hizbullah membuat kerugian kelompok itu. Seperti menghancurkan persediaan senjata jarak jauh, lalu melenyapkan komandan-komandan Hizbullah termasuk pemimpin tertinggi mereka, dan per 27 November 2024, gencatan senjata Israel Hizbullah membuat Hamas semakin terisolasi. Selain terisolasi, Hamas juga dalam kondisi yang runyam. Puluhan komandan dan ribuan anggota Hamas telah tewas. Meskipun kelompok itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya diberantas, Hamas tidak lagi secara penuh berkuasa atas Gaza, sebuah wilayah yang telah mereka kuasai sejak tahun 2007. Lalu bagaimana dengan dukungan Iran? Negara itu yang mendukung Hamas dan Hizbullah tampaknya ingin menghindari pertempuran langsung dengan Israel. Hal ini setelah pada Oktober 2024 lalu, Israel sukses menghancurkan sistem pertahanan udara Iran. Terpilihnya Donald Trump sebagai orang nomor 1 Amerika juga kemungkinan menjadi alasan Teheran membatalkan serangan balasan. Dengan kondisi demikian, bagaimana sikap Hamas terhadap gencatan senjata? Saat masyarakat Lebanon sudah mendapat kelegaan dengan berhentinya perang, tidak begitu dengan masyarakat Gaza. Gencatan senjata untuk Gaza disebut masih jauh. Tetapi kematian Sinwar disebut semua pihak yang terlibat dalam perundingan membuat Hamas tak sekeras dulu. Sebelum kesepakatan Lebanon, pejabat Gedung Putih dan Palestina mengatakan Dewan Politik Hamas tampaknya bersedia bergerak menuju gencatan senjata. Hal ini bergantung pada apakah Israel bersedia membuat kompromi, khususnya dalam menyingkirkan pasukan mereka dari Gaza. Bagaimanapun, Hamas diyakini berusaha untuk tetap berkuasa setelah kesepakatan gencatan senjata. Tetapi ada juga pihak yang menyebut Hamas akan mencabut tuntutan dan melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang dapat diterima oleh pemerintah Israel. Satu usulan yang sedang dibahas oleh para pemimpin Hamas adalah mengizinkan Israel untuk mempertahankan keberadaannya sementara di wilayah perbatasan antara Mesir dan Gaza. Meskipun Hamas secara terbuka menolak kendali jangka panjang Tel Aviv di wilayah yang dikenal sebagai koridor Philadelphia itu. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu 27 November 2024, Hamas memuji Hizbullah yang memilih jalan damai. Hamas juga berkomitmen melakukan upaya mencapai gencatan senjata di Gaza berdasarkan parameter yang telah disetujui sebelumnya. Adapun parameter ini meliputi gencatan senjata, lalu penarikan pasukan Israel, pemulangan orang-orang yang mengungsi ke Gaza Utara, dan pertukaran tahanan Palestina dengan sandera. Sikap Hamas yang berubah ini tak lepas dari tekanan Qatar dan Turki, dua negara yang punya hubungan dekat dengan Hamas. Sementara Israel tampaknya akan menunggu Trump resmi menjadi presiden sebelum mengubah posisinya terkait perundingan dengan Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut satu-satunya jalan perdamaian di Gaza adalah dengan pembebasan sandera. Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya di Rose Garden Gedung Putih, Selasa 26 November 2024. The only way out is to release the hostages, including American citizens which they hold. In the process, bring an end to the fighting which would make possible a surge of humanitarian relief. Over the coming days,
the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza. If the hostages are released and the end of the war without Hamas in power, that becomes possible. Sejumlah negara juga telah mendesak gencatan senjata sesegera mungkin di Gaza, seperti Cina dan Turki. Kesepakatan damai di Lebanon membuat Hamas kini dalam posisi yang sulit. Mundurnya Hizbullah dari pertempuran membuat Hamas tak punya sekutu lagi yang dapat diandalkan. Teheran juga belum menunjukkan serangannya kembali ke Israel, apalagi setelah Trump dipastikan menjadi orang nomor 1 Amerika. Maka jalan damai menjadi satu-satunya cara yang dapat diambil oleh Hamas. Lalu, kapankah kesepakatan damai ini akan diambil? Saksikan perkembangan konflik Timur Tengah hanya di kanal YouTube Kompas.com.